Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Eric Wallace. Katanya, Bang tolong buat konten dan jelaskan arti singkatan dari GK, ST, DC, dan sebagainya. Maklum Bang, pemain pemula. Oke guys, jadi mari kita maklumi karena Bang Eric baru bermain Top 11 dan masih belum memahami singkatan dari nama-nama posisi pemain. Dan hari ini mari kita bahas mengenai singkatan-singkatan posisi pemain, dan saya juga akan sedikit menjelaskan beberapa hidden posisi yang mungkin harus teman-teman ketahui. Jadi buat teman-teman yang penasaran, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, di mana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau, dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih, buat para sultan barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Oke, langsung saja mari kita bahas mengenai singkatan nama posisi pemain ya. Tentu teman-teman pasti sudah tahu ya, kecuali Bang Eric. Dan ada juga mungkin yang belum tahu. Nah, GK itu singkatannya dari goalkeeper, penjaga gawang. Kemudian DC, defender center. Back tengah. Oh iya, misalkan nanti ada kata-kata saya yang salah karena ini pakai bahasa Inggris, jadi saya agak sedikit balelol dan saya blow on banget ngomong bahasa Inggris. Jadi silahkan dikoreksi, tinggalkan komentar di bawah video ini. DC, defender center, ya, back tengah. Kemudian DL, cerita lo, bukan guys, tapi defender left atau back kiri. DR, sama, defender right, back kanan. Agak majuan dikit sini, di sini sejajar sama DMC. Ini beda lagi namanya. Ini hidden posisi yang nggak ditampilin sama Top 11. Kalau di PES apa pipa ya? Kalau nggak salah LWB sama RWB. Ya, left wing back, right wing back. Posisinya di sini, atau back sayap kiri dan back sayap kanan. Mundurin lagi, nanti perannya berubah karena perannya beda. Kalau DL sama DR ini tugasnya lebih ke bertahan, tapi tergantung atributnya juga. Misalkan atributnya lebih banyak ke menyerang, ya dia akan lebih dominan untuk menyerang juga guys. Majuan dikit, di sini ada posisi DMC, singkatannya defender midfielder center, atau bahasa Indonesianya gelandang bertahan. Tugasnya hampir mirip seperti midfielder center, tapi dia lebih dominan ke bertahannya guys. Untuk atribut kuncinya sendiri mungkin akan saya bahas di kesempatan selanjutnya. Dan ini pemain punya peran beda-beda ya guys. Kalau tempatin di sini jadi DC. Jadi dia bisa bermain di dua posisi. Jadi enaknya gitu, ketika kita memiliki pemain yang bisa bermain di beberapa posisi, kita bisa tempatin mereka di mana aja, kecuali jadi striker nggak bisa, karena atributnya juga nggak sesuai. Oke, selanjutnya ada lagi di sini, di sebelah sini guys. Nah ini ML. ML itu bukan making love ya guys, jangan seujon. Midfielder left atau gelandang kiri. Di sini gelandang kanan, midfielder right, gelandang kanan. Kemudian di area tengah di sini MC, midfielder center, gelandang tengah. Tugasnya mirip-mirip seperti DMC, tapi dia regista itu maju mundur cantik. Jenderal lapangan tengah, dia mengatur tempo permainan di area tengah. Nah,
Di depannya lagi ada AMC guys. AMC, attacking midfielder center, gelandang serang tengah. Kalau bahasa Indonesia seperti itu. Tugasnya ya dia lebih ke menyerang. Kalau MC kan dia maju mundur, TMC lebih fokus untuk bertahan, tapi kadang-kadang dia juga ikut maju membangun serangan dan kadang-kadang maksa pengen cetak gol. Nah, kemudian kita tarik lagi ke depan. Di sini ada posisi AMR. AMR itu attacking midfielder right atau gelandang serang kanan. Tarik lagi ke sini ada AML, attacking midfielder left atau gelandang serang kiri. Tugasnya juga untuk menyerang dari kedua sayap. Nah, di posisi paling depan di sini ada striker. Jadi sebenarnya ada dua peran striker atau tiga ya, tiga atau dua sih. Jadi ada second striker, kemudian CF. Ini sama nggak sama striker ya? Kalau di game FIFA ini ada ST tapi ada CF juga. Menurut saya perannya beda. Nah, kalau teman-teman punya pendapat sendiri, silakan tinggalkan komentar di bawah video ini. Nah, kalau striker ini tepatnya di sini striker guys. Nih ada ST, tulisan ST, ini striker. Nah, di sini ST. Depanan sedikit ini masih ST juga. Nah, misalkan perannya agak sedikit mundur seperti ini, jadi bisa disebut juga sebagai CF, central forward. Ada di belakang striker, atau bisa disebut juga sebagai SS, second striker. Ini posisinya ada di tengah-tengah seperti ini. Kalau CF ini central forward. CF central forward, betul ya, central forward. Kemudian di depannya ini pas di belakang striker di sini SS, second striker. Jadi kalau second striker itu biasanya lebih dominan ke atribut dribble, terus penyelesaian dan kreativitas. Nah, kalau striker ini di sini. Jadi untuk atributnya juga beda-beda antara kalau CF sama ST itu mirip banget guys. Tapi kalau striker biasanya, kalau striker umum ya, untuk atribut kuncinya sendiri seperti yang sering kita bahas bahwa untuk atribut kunci penyelesaian dan tembakan. Nah, kalau di sini saya false nine, strikernya false nine, jadi beda, bukan penyelesaian dan tembakan. Tapi saya melatih Marco Reus ini atribut kuncinya di penyelesaian dan juga kita lihat di sini dribble dan kecepatan guys. Tapi karena sesuai dengan gaya main Marco Reus, ya Marco Reus yang ada di game Top Eleven, bukan di dunia nyata, ini kan game. Jadi namanya udah saya ganti-ganti. Sebenarnya saya rencana melatihnya seperti Kylian Mbappe dulu. Tapi performanya sangat bagus, kita lihat meskipun bukan tembakan ya untuk atribut kuncinya, kita buat atribut tembakan itu sebagai atribut pendukung. Nah, dan hasilnya juga sangat bagus guys. Kita lihat di sini dari 60 pertandingan di liga dia mengawas 110 gol, di Liga Champions 54 gol dari 28 pertandingan, 38 gol dari 27 pertandingan di Cup. Ya meskipun ada perbedaan tapi tugasnya sama antara second striker kemudian CF ya central forward, dan striker itu tugasnya sama mencetak gol juga. Tapi untuk gaya mainnya ada beberapa gaya main, tiga gaya main, yaitu false nine, kemudian poacher, dan juga target man. Nah, atributnya juga beda-beda guys, sama halnya dengan gelandang serang kanan dan gelandang serang kiri. Gelandang serang kiri dan gelandang serang kanan memiliki atribut yang mungkin sama, tapi kalau gaya main ini atributnya udah beda lagi. Kalau gelandang serang kanan biasa seperti ini kan udah dijelasin di sini. Pemain sayap adalah sinonim untuk bahaya dari sisi. Sebelum mereka adalah mimpi buruk bagi DL dan DR karena umpan silang, kecepatan, dan juga keterampilan dribble mereka. Jadi udah jelasin atribut kuncinya itu tadi ketiga itu guys. Tapi usahakan atribut umpan silang lebih tinggi dari atribut manapun. Kemudian atribut kecepatan dan dribble itu untuk atribut pendukung keduanya guys. Tapi kalau saya di sini udah terlanjur ngebahas atribut, jadi saya akan jelaskan juga guys mengenai atribut. Nah, di sini saya menempatkan atribut kunci untuk gelandang serang kanan saya, yaitu Daniel Mellon ya, umpan silang dan juga dribble. Kemudian didukung oleh atribut kreativitas.
Hasilnya gimana? Hasilnya bagus banget. Ya, dia udah tua, musim depan dia akan pensiun, guys. Pemain tersebut akan pensiun di musim mendatang, jadi nanti saya ganti lagi namanya, sayang kan. Kita ganti, jangan Daniel Mellon. Jadi di sini saya tidak melatih atribut kecepatannya justru, tapi melatih atribut penyelesaian dan juga dribble, dan atribut pendukungnya kreativitas. Tapi hasilnya juga sangat bagus. Dia adalah pemberi assist terbanyak sepanjang sejarah tim saya, guys. Dan di depan dia di sini ada Marco Reus. Kemudian di sisi sebelah kiri Karim Adeyemi. Nah, untuk atribut kuncinya juga di sini beda. Atribut kuncinya umpan silang dan passing, didukung oleh atribut kebugaran dan dribble. Tapi hasilnya juga lumayan bagus. Nah, kita lihat di sini, meskipun tidak sebagus pemain yang berada di posisi gelandang serang kanan tadi, guys. Sedangkan untuk gelandang serang tengah di sini kita lihat ya, guys. Ini juga sama untuk atributnya. Kita bisa sesuaikan sendiri. Nah, saya membuat gelandang serang tengah ini karena dia memiliki gaya main engance. Dia adalah gelandang yang mahir mengontrol bola dan mampu berpikir cepat. Itu berarti dia punya kreativitas yang bagus dan dia juga punya penyelesaian. Dan saya tingkatkan atribut passing lebih tinggi dari atribut manapun, didukung oleh atribut dribble dan juga kreativitas. Hasilnya gimana? Hasilnya juga bagus. Total dia sudah mengemas 104 gol di Liga, 41 gol di Liga Champion, 35 gol. Dan jangan lupa asisnya juga banyak. Nah, dengan kita memikirkan atribut setiap posisi pemain ini akan membuat tim kita menjadi lebih solid antara menyerang dan juga bertahan. Dan kita juga bisa menentukan taktiknya sesuai dengan atribut si pemain, guys. Nah, di sini kan teman-teman sudah melihat bahwa kedua set tim saya cukup bagus. Mereka memiliki atribut umpan silang yang bagus. Kedua gelandang serang kanan dan kiri tim saya. Jadi saya bisa bermain menggunakan gaya umpan panjang ataupun gaya umpan pendek. Ya, karena gelandang serang saya juga memiliki atribut passing yang bagus. Kemudian untuk gelandang bertahan, atribut kuncinya di sini karena saya punya gelandang regista tapi posisi aslinya di MC, jadi terpaksa saya membuat atribut kuncinya yaitu passing, didukung oleh atribut tackle dan juga kebugaran. Dan hasilnya juga lumayan bagus. Ya, bukan lumayan bagus lagi, dia adalah faktor utama tim saya meraih gelar quadruple musim lalu, guys. Jadi ini atribut yang cukup penting. Nah, untuk second striker itu seperti Diego Maradona. Siapa lagi ya? Messi juga bisa jadi second striker, tapi Maradona lebih fokus ya. Dybala juga second striker kalau di PES. Kalau di eFootball. Ya, atributnya dribble, kemudian penyelesaian. Kalau tembakan enggak sih, kayaknya ada urutan nomor 3. Yang pasti penyelesaian dan dribble itu diutamain, lalu kreativitas. Kalau untuk second striker, kalau striker biasa seperti yang kita bahas tadi, penyelesaian dan tembakan lebih tinggi dari atribut manapun. Usahakan untuk atribut pendukungnya, yaitu untuk atribut pendukung ini untuk striker normal, bukan false nine ya, guys. Untuk atribut pendukung yaitu kekuatan dan penempatan posisi. Jika posturnya tinggi, kamu bisa tingkatkan atribut pendukung lainnya yaitu sundulan. Misalkan posturnya pendek, kamu bisa tingkatkan atribut dribble. Jadi sudah pernah saya bahas juga. Oke, kemudian untuk gelandang tengah gimana, Bang? Untuk gelandang tengah, menurut saya ini kalau untuk gelandang tengah murni, misalkan posisi dia di posisi MC atau midfielder center, usahakan untuk gelandang tengah atribut kuncinya itu yaitu passing, kemudian kreativitas dan juga penempatan posisi. Tapi misalkan kamu ingin gelandang tengah penggiring bola, kamu bisa juga melatih atribut kuncinya umpan, dribble dan juga kreativitas. Misalkan kamu ingin membuat gelandang tengah yang bisa mengejutkan lawan seperti siapa ya? Frank Lampard. Ya, Frank Lampard bisa bermain di 2 atau 3 posisi. Dia bisa bermain di MC, AMC dan juga bisa sebagai striker juga. DMC nggak bisa ya, tapi Lampard jarang jadi striker sih. Posisinya DMC, MC dan AMC. Nah, untuk atributnya sendiri bisa disesuaikan ya, karena Lampard ada gelandang yang kreatif, jadi kreativitas, umpan dan juga tembakan. Itu untuk gelandang tengah pencetak gol. Tapi untuk pengumpan tadi kita udah bahas untuk
untuk pengumpan, passing, penempatan posisi, dan juga kreativitas. Untuk penggiring bola, umpan, dribble, dan juga kreativitas. Untuk mencetak gol, umpan, tembakan, dan kreativitas. Jadi beda-beda tergantung selera teman-teman. Jadi misalkan teman-teman punya banyak poster kondisi, teman-teman bisa sesuaikan pemain yang teman-teman tempatkan, khususnya pemain yang akan dilatih secara individu ini sesuai dengan apa yang akan teman-teman latih ya. Maksudnya jangan sampai latihannya itu fokus ke semua atribut. Misalkan kita buat semua atributnya itu di angka 200%-an semua atau 300% semua. Jadi menurut saya kurang efektif. Memang bagus, tapi menurut saya kurang efektif. Jadi buat atribut kunci lebih tinggi dari atribut manapun, lalu buat atribut pendukung, dan sisanya atribut biasa. Jadi fokus dulu ke atribut kunci. Jadi biar hasilnya lebih bagus. Oke. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan pembahasannya bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk membership NN Top 11. Terima kasih untuk partnership NN Top 11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.